Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Haqiqatut taqwa. Inilah haqiqatut taqwa, hakikatnya takwa. Qala rahimahullah, alaika bittaqwa. Tetaplah kamu bittaqwa, akan takwa. فإنها تمنع الجوارح من المعاصي. Maka sungguhnya takwa yaitu menghalangi takwa al-jawarihah akan anggota badan minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wa tajlibu ilaika an-nazara ila Allah azza wa jalla bi'ainil qalb, dan menarik dan mengajak ya takwa ilaika kepadamu, an-nazar akan melihat ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, bi'ainil qalbi, dengan mata hati, wa tamna'uka minal iltifati ila ghairi, dan menghalangi takwa kepadamu minal iltifati, daripada menoleh atau berpaling, ila ghairihi, kepada selain Allah. Wa tumbitu fi qalbika tawakkul alaihi wa thiqata bih, dan menumbuhkan takwa fi qalbika, di dalam hatimu, at-tawakkul, akan tawakal, alaihi, atas Allah, wa thiqata, dan percaya, bihi, kepada Allah, wasukuna ila wa'dih, dan tenang, ila wa'dih, akan janjinya Allah, senang hati, tenang hati, fi jami' ahwalik, di dalam semua keadaanmu. Di dalam kitab-kitab adab diterangkan takwa itu adalah imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ada yang menambahkan waridha biqada'ih. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ridha akan yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa bertakwa dan melazimi takwa itu, maka takwa itu akan menjadi penghalang bagi diri kita dari berbuat maksiat. Sebagai contoh kecil, konkret, wudu. Nabi SAW menerangkan al-wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Dari apa itu? Dari berbuat dosa, dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan, yang bisa membahayakan kita, dan tidak ada yang paling membahayakan kita daripada dosa. Kalau punya wudu, kita eman untuk melakukan yang tidak baik, kita malu untuk melakukan yang tidak pantas. Sesudah itu sholat, inna sholataka
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangi kita daripada al-fahsya' wal munkar, kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat dan kemungkaran. Begitulah seterusnya. Zakat juga, harta itu gampang membawa orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika dizakati, Nabi SAW menerangkan bahwa zakat itu pensuci badan kita atau pensuci harta kita. Ketika di situ ada fitrah dan mal. Begitu juga puasa. Wasaumu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu adalah tameng daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian haji begitu juga bagian daripada takwa itu sendiri. Orang ketika hajinya diterima, maka dia itu dilepas dari segala dosanya sehingga bersih seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tamna'ul jawariha 'minal ma'asi. Semua bentuk takwa itu menghalangi anggota badan kita mulai dari mata, lisan, hidung, kuping, tangan, kaki minal ma'asi. Jadi sebagian ulama itu menerangkan bahwa takwa ini sebagai penjaga hati, diibaratkan macan putih yang ada di dalam diri kita. Sedangkan maksiat itu merupakan macan hitam. Itu tiap hari, tiap detik bertarung. Ketika macan putih ini kita beri makan dengan ketakwaan kita, maka macan putih ini akan bisa menjadi penghalang kita dari melakukan maksiat. Tapi ketika yang kita kasih makan itu yang hitam, maka selempo, sekuat, secelang. Dengan apa makanannya dia? Dengan maasi. Jadi tarik menarik tiap hari, tiap jam, tiap detik antara takwa dan maksiat ini. Kemudian ketika takwa itu dilestarikan pakai kalimat alaikah di sini, dilazimi, ditetapi, tidak ditinggalkan, takwa itu bukan hanya tamna jawarihana minal ma'asi, tapi lebih daripada itu tajlibu ilaina an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla bi aini qulubina, akan mengajak hati kita melihat Allah, pikiran kita melihat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang akan menambah rasa keimanan dan keyakinan kita di dalam hati kita. Karena takwa itu membersihkan hati. Kalau kita kemarin itu di Ni'mal Imtinan, Nabi SAW berkata, al-qulub tasda' kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma' wa jala'uha tilawatul Quran wa dzikir. Apa satunya? Tilawatul Quran, dan kalau di matanya itu apa namanya? Kok lupa saya. Yang nulis lupa. Minyak tulisan. Ini. Kathratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Memperbanyak mengingat mati, membaca Al-Quran, bagian daripada takwa itu sendiri. Sehingga
ketika kita banyak mengingat mati, banyak zikir, baca Al-Quran, maka hati kita itu bersinar, hitam-hitamnya minggir, sehingga tajlibu ilaina an-nazar ila Allah azza wa jalla bi'ainil qalb. Ketika hati itu sudah bersih, maka Allah memberi kemampuan di dalam hati kita itu untuk menangkap semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tidak mau menerima apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih daripada itu lagi, tamna'uka minal iltifat ila ghairi. Tidak mau ketika hati seseorang itu sudah bercahaya dengan cahaya iman, kemudian dijaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak baik, maka apapun yang datang kepada kita daripada hal-hal yang tidak baik, paham-paham sesat, paham-paham yang melenceng, kita tidak akan mau. Kita tidak akan mau. Jadi andi pijakan sudah di dalam hati kita ini punya kekuatan yang dikaruniai oleh Allah SWT sebab ketakwaan itu sendiri. Lebih daripada itu, tumbitu fi qalbika tawakkal 'ala Allah. At-tawakkula 'ala Allah. Kemudian orang yang takwa itu akan tumbuh dari hatinya rasa pasrah kepada Allah dan percaya kepada Allah atas segala janji-janjinya kepada kita. Fi kulli ahwalina, di dalam semua keadaan kita. Ketika kaya, kita akan menginfakkan harta kita, menggunakan di jalannya Allah. Ketika miskin, kita akan sabar. Ketika sehat, digunakan kesehatannya di dalam memperbanyak taat. Ketika sakit, maka kita sabar menerimanya. Itu semua adalah barakah daripada takwa. Qala rahimahullah ta'ala at-taubatu wal istighfar. Jadi kalau di dalam Al-Fathur Rabbani, Sayyidina Imam Abdul Qadir Jilani itu berkata ketika beliau menerangkan kenapa harus takwa untuk mencapai kehidupan yang hakiki, yang indah, mencapai kebahagiaan yang abadi itu. Kenapa harus dengan takwa, dengan beribadah dan menjauhi larangannya? Kata beliau, turidu syai'a bila syai' la yaqa'u fi yadik. Kamu itu jangan mengharap sesuatu tanpa sesuatu. Kamu itu jangan mengharap surganya Allah tanpa kamu beramal. Kamu jangan mengharap selamat tanpa menjauhi larangan. Kehidupan akhirat itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat mulia. Idza kanatid dunya la tuhsalu illa bita'ab, fama da bil akhirah, fama da bima indallahi azza wa jalla. Kalau kita paham, kita mengerti, untuk mendapatkan uang banyak saja harus bekerja sedemikian rupa. Untuk makan dunia saja ini harus rela meninggalkan keluarga, harus rela kita manabiatani ajemur, manabiatakan keluar kampung, keluar provinsi, itu untuk mencapai kehidupan dunia, kata beliau itu. Jadi untuk mencapai kehidupan dunia saja, yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan kita dapatkan itu bisa kita nikmati atau tidak, kita tidak tahu. Tidak tahu. Banyak orang entar ke luar negeri, entar memenuhi kantor ke Bali atau ke tempat-tempat lain, ke Kalimantan, ke Saudi, ke Malaysia,
Ya, walaupun tidak banyak tapi kita sering mendengar. Aku bayar Roma, beli mobil, orang akun Peleman dari seminggu, mati. Kita cari itu kemana-mana, kita capek itu untuk mendapatkan itu. Pas akhirat yang sangat indah itu akan dijual murah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti. Kehidupan dunia belum pasti. Pakelaren kadang orang pangeres mikir mun kita beri kala ka orang siyor kelioran sebudu. Sama-sama keluar ke Malaysia, sama-sama keluar ke Bali, sama-sama keluar ke Saudi. Yang dicari misalkan memang dunia sesuai dengan niatnya masing-masing. Kadang ben Gusti Allah sepoleh kada perajan oleh lulus SD kadang ijazah tak bagi Pak gurun karena nilainya sangat memalukan, tapi ben Gusti Allah pesen bebenyakan ben sebentar kan. Bebenyakan ben sebentar. Kadang orang tak pati kelar sekelar bedet itu kan motong aja. Seyor keliaran titip bos. Ini dunia. Jadi tidak pasti. Tapi kalau akhirat pasti. Yang paling kuat, yang paling banyak amalnya, yang paling dalam tauhidnya, yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah, ini kawan. Itu bedanya akhirat dengan dunia. Jadi kau bagi usaha akhirnya banyak bergusti Allah apa tak bagilah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah tidak pernah membedai janji-janji, tidak pernah membedai apa yang telah disampaikan kepada makhluknya. At-taubat wal istighfar, inilah taubat dan istighfar. Kenapa ini Al-Imam Abdul Qadir Jalani ini at-taubat wal istighfar? Karena ini merupakan pintu utama. Pintu utama. Kalau Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala punya kitab namanya Tajul Arus. Pernah dibaca sebentar di sini karena dari awal sampai akhir itu maknanya, isinya, kandungannya itu saja mauquf oleh Surapat. Tak usah. Lah pada kebingkeng. Terangaki berguna terangaki bu. Tajul Arus. Tajul Arus itu beliau mengatakan bahwa pintu utama menuju kepada Allah, meraih ridha Allah adalah at-taubah wal istighfar. Maka di sini siapa Sayyidina Imam Abdul Qadir Jalani meletakkan bab ini agak ke depan. Qala rahimahullah taala at-taubatu bila ikhlas kadh-dharbi 'ala al-hadidil barid bila kirin wala nar. Adapun taubat bila ikhlas dengan tanpa ikhlas, tahu ni enggak apa dengan gue? Saya baca taubat tak ikhlas ni kata anak tak ada lagi. Baca istighfar tapi berat. Minta sepora berat. Melupakan istighfar kita mari kok istighfar berapa? Cik kok mengiai jatah sak 1000 sehari. Berat istighfar. Kif ikhlas mafi. Tak ada ikhlas. Taubat bila ikhlas. Jadi kalau bertaubat itu harus ikhlas. Kenapa kamu baca istighfar? Kenapa kamu bertaubat? Karena saya banyak dosa. Saya banyak dosa kepada Allah. Jadi pola dengan ini saya diampuni sepura Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas ini. Jadi khusyuk. Setelah ikhlas khusyuk beristighfar. Maka sebaik-baiknya istighfar itu memang dalam keadaan wudu, sesudah salat, menghadap kiblat, dalam keadaan suci zahiran wa batinan. Tauban wa makana. Setelah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harus ikhlas, tidak berat mengucapkannya. Kalau bertaubat dengan tanpa keikhlasan, kata beliau, kadh-dharbi 'alal hadidil barid, yaitu seperti memukul atas besi yang keras barit itu.
Barit itu keras, sama dengan sal, barit. Makanya es batu itu dibilang al-ma al-barid. Air yang keras. Dipukul dengan besi, jelas kalau besi dengan besi lah. Masa besi mau dipukul pakai dodol? Besi nggak mungkin dipakai kayu. Dengan besi, tapi dipukul besi dengan besi bila kirin tanpa kir, walanar dan tanpa api, itu sama aja dengan bohong. Kir ni kah pong serpong ano karo tokang panti saja nika serpong ikan to tempat apa tempat besi etono nika kirnya itu kan bahasa sini ekom pagasa kir gasa seropong kir seropong tapi mending seropong sih kuning seropong ding iya mangken seropong kan tidak ngakui seni kawan ngakui apa kan nyaman tabung nih aduh nyaman lek malek bisa lek malek meneguni internet gasa. Jadi tanpa keikhlasan dibandingkan di kebayaki contoh ban Sayyidina Imam di sini seperti memukul besi dengan tanpa api, tak bisa tengkah dengan aku. Bagaimana besi akan dibikin apa besi ini? Bikin pedang, bikin arek, bikin cakong, sade, larkang. Nah, apa Ibon? Bagaimana caranya sholat? Bukan hanya sholat ngakui korek, tapi bilkir, syurut, apa ya rekan? Sumut. Begitu juga ikhlas di dalam taubat kita harus ikhlas. Ikhlas itu bagaikan nar dan kir di dalam taubat kita. Jadi taubat itu apa namanya? Kal hadid ad-dharib. Jadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seakan kita mau membuat dari besi ini senjata atau barang-barang yang kita perlukan. Maka syaratnya kita harus nyalakan api keikhlasan di dalam hati kita di waktu kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa nyaman kalau kita zikir sufi itu memang ada saatnya kita disuruh khusyuk. Ayo kita khusyuk, buang semua dunia, buang semuanya pekerjaan kita, masalah kita buang dan lain sebagainya, baru kita berzikir. Itu hasilnya lain, tergantung thariqahnya. Kalau di thariqah itu ada ya hayyu ya qayyum, mengingat Allah, ikhlas, baru berzikir. Semua hilang. Bahkan sebagian cara itu kita diajari jangan ingat siapa-siapa, ingat bahwa kita ini ada di depan sirat, kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, dosa kita banyak, di tangan kanan kita ini banyak dosa, tangan kiri banyak dosa, kita sedang memikul dosa, di atas kepala kita banyak dosa. Kita bayangkan di depan kita ini ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disogok, tidak bisa dipermainkan. Semua anggota kita akan menjadi saksi. Mulut bisa berkata bohong, tapi tangan yang akan berbicara nanti. Saya yang melakukan. Mulut bisa bohong, kaki yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu qulubuhum bima kanu yaksibun. Baru setelah itu berzikir astagfirullahaladzim, ya Pak Komosho ya puan beda Ipandu Ipanasen. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirra idza tubta wa akhlasta fi taubatika wa thabbatta 'alayha wa 'amilta bi syara'itiha naqalaka minal 'awam ila al-khawas. Idza tubta, apabila taubat kamu. Taubat berarti ini khusus orang yang banyak dosa, orang kira kan.
sebanyak tusan sesekonik tusan kia siapa sesekonik tusan, kita masing-masing punya dosa. Mungkin husnudzan kita menabi ya sekonik tusan ya biasa nengki lah kan, biasa nengki sepo kasa sita bisnis, sita kon sibuk benano, sita sibuk ben kehidupan dunia. Mun sedang mudah ki nang travel, ki nang tekeng, napa boleh ki pada toron ka dunia perdagangan yang antar pulau misalkan. Allahu alam. Kon cung sekenan syariat gini. Artinya dosa itu tak diundang datangnya, cet lengar datang TV. Tiba-tiba pada tulisan muamalah ki lain tulisan ikhlas menyampaikan apa pengajian terus banyak pengikut terus ya lama orang terus kocaan alim benda semacam itu dosa semua. Tergantung penapanya mana hati apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita itu punya dosa. Bada setusan ang ibun lao, bada se bundaja, bada se ibere, bada tusan nak berna biru, bada tusan nak berna merah, sengguh celengkap itu saja. Bada se lebur tusan retin. Bada tusan paling nyaman tusan sitin retin. Sitin retin semuanya nyaman. Allah. Esok koren kadang begala kau tu tusa alhamdulillah tusa retin tusa nyaman oleh tusa syukur Allah. Ketika kita betul-betul bertaubat wa akhlasta fi taubatik dan berikhlas kamu di dalam taubatmu. Artinya berbuat ikhlas, bukan mengikhlaskan ini, memurnikan kamu, memurnikan hati karena Allah di dalam taubatmu, wa thabbatta 'alaiha dan menetapkan kamu 'alaiha atas taubat atau taubat melolong. Engkau ala taubat berapa ya sebulan kau taubat tak kurang di 100 kali telepon kalau itu wah banyak lah jangan. Sabbit 'alaiha, teruskan taubat itu tiap hari karena tiap hari nggak lepas dari dosa kita ini. Mungkin dia kita tedung jangan kira benda atasnya gitu benda kancak ya benda bu benda anu ke tenkula terotor mah terapas aja ya kini ke tenkula ki anu ki tepan rasa ki ibadah itu benar-benar kau belum artinya tedung teman beriwayat si ada bu katina apa wa naumuhu ibadah tedung orang ke pasar kayak ibadah etembang burnya labur saja TV etembang leng saja TV etembang kon alaku maksiat lebih bagus tedung. Tapi kalau lama kela orang-orang ahli diker internaim coba mau nangi kita Pak Sayyidina Imam Hasan Muhammad Al-Masyab Tawdi' Ramadan nangi akhir kalisa ketika malam sangalekor hataman kitab beda kalimat sedekah ya asiral wisadah ya asiral wisadah wahai tahanan bantal guling. Kita tertahan dengan bantal. Jadi kamu awak saya ngamun Ramadan kita yakni maksurin yakni bil wisadah tidak. Tapi yang paling bang tempong anu kok niku TV tak mau tedung tapi kayak gini kapal hasanatul abrar sayyatul muqarrabin orang-orang yang sesemak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala pas adabu kullu awqatina lailatul qadr semua waktu kami adalah lailatul qadar. Itu di antara yang berkata itu adalah Sayyidina Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala
murid kesayangannya Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Beliau berani berkata, kullu awqatina lailatul qadar atau kullu layalina lailatul qadar. Semua malam-malam kami sepanjang tahun Lailatul Qadar. Kenapa? Karena inti daripada Lailatul Qadar bertemu dengan malaikat Jibril, mendapatkan kelembutan hati, kenikmatan di dalam beriman dan beragama, semakin dekat kepada Allah. Esensinya kan itu, intinya itu. Sedangkan para ulama al-muqarrabin ilallah tidak pernah setiap malam itu kecuali selalu berpacu mendekatkan diri kepada Allah. Terus mereka. Tidak salah mereka itu mengatakan kullu layalina lailatul qadar. Coba tabakibul Gusti Allah menolong rasana. Tengah salat malam Allah sampai jang-ujang senang. Kita salat tak pernah ujang. Tak pernah ujang, adikir tak pernah ujang. Ku pernah aing der adikir punya ahang. Tak bahaban. Luar biasa tak kenal. Penimpian gula. Astagfirullahaladzim. Ketika kita selalu bertaubat, ngerasa salah Gusti Allah sejak ikhlas terus tobat. Kanjeng Nabi sampai sedak tobat melalui benar istighfar tobat. Padahal tadi itu sah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi rabbighfirli wa tub alayya. Ini kan tobat, istighfar dan tobat. Seijazah dan pula dari Syekhina Abdul Karim Al-Banjari, nikah Pak Quran sebelum subuh nikah, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada lain saya wakil pasaidul istighfar kulak malam, tapi jeriah baca sebelum subuh kan pokoknya malam baca jeriah 100. Jadi sampai tones selembar. Ada gula zen enggak sampai sih ke zen perinduan datang Mekah tak oleh apa karena dia mau tangkap oleh Nabi mau tangkap. Coba tangkap pun polisi tadi besar benar itu ngelada tamis sekarang boleh gedenya sih kan bagian tengah ngaji kan siapa begini siapa yang boleh tamis. Gue sekut saya ngomongin dia mau tangkap kancang gue nih ke zen nih kan orang perinduan makanya nonton lewat sini kau tangkap peleman dapat kah compon tadi besi. Aduh, apa dia oleh ke jompo? Enggak, engkau beri selambar ijazah di saya karim. Hanya orang alen, nenek aja kopi butuh kopi punya yuk. Kira-kira berapa orang tamu yang di sini temen nak 500 kira-kira kopi 500 taruh aja. Kopi butuh kopi 500. Nambah nih butuh kopi paling kan tahun angkup tahun duit sangat-sangat nah. Tahun 2000 nih kemarin untuk kopi 200 rupiah tuh. Kali 500 kan. Kata ada paling 500.000. Jadi gini kemon. Sal orang datang gula tak oleh apa? Nega oleh gula dari Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Napa nih kecil? Nega pian mon sebelum nega maca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kepada Sahih Bukhari. Nika 100 kali, nika soki, ketika hajat. Bila kan ada pusing. Eka penggang ateh. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Gulungan macam ini ke sambil leng-leng, guna jaman toju sengkep ke tondu. Jalan ni tanian, entar ke barat ke timur, di samping terapi sokor kan pola nabak lempor. Toko kolesterol. Jadi jalan tengah malam sebelum tedung atau bangun tedung pada tedung. Tak boleh makan sahur. Sambil sahur kadang kulit saya masak, kadang kulit saya goreng sambil ajik-jik gula nang dapur. Jik-jik. Ya man ajik-jik sambil ring goreng.
Subhanallah. Kan latihan, ini latihan olahraga. Olahraga ini sehat, alhamdulillah. Kalau enggak, tak bergerak, bahan masalah. Sekejap aja saya ngakan kakak, teduh, oh masalah. Belum biasa. Pada malam kadang mau nggak makan belum mereka ngaji. Kadang kita ketemu dulu, ntar ke depan dulu. Nah apa ya yang kopi kelakuan dulu? Orang nyaman. Itu kegiatan saya. Jadi saya senang dengan itu. Saya tidak merasa terbebani dan tidak pernah merasa capek. Karena apa pola? Karena muntai dunga boleh baca subhanallah tallah, alhamdulillah tallah, Allahu akbar tallah. Kelas. Beri siapa itu? Tentunya aman. Subhanallah. Ketika kita seperti itu, wa amilta bi syara'itiha, taubat, wa amilta, dan melakukan kamu akan syarat-syaratnya taubat. Napa syarat taubat? Kastah ben aniyat ta'abalia boleh. Ini ke minimal 2 saja. Kastah karena ala kotusa padang seksana sana pas aniyat ta'ala kona boleh. Ketika kita sudah seperti itu, naqalaka minal awam, kita raja dosa misalkan. Pas atobat aku seperti itu, tak bambu, naqalaka maka memindahkan Allah kepadamu minal awam, dari pangkat awam ilal khawas ke pangkat orang-orang khusus. Kun karena istighfar bertaubat. Kun kini kan hanya karena banyak istighfar dan banyak taubat. Subhanallah, cik muda dah. Tapi tak kencang iblis. Makin muda apa meleh tak cik benjan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal muda perengah super. Min ahli dunya ilal akhirah. Artinya dari ahli dunia kepada ahli akhirat. Mun abad nikah tobat terus ikhlas dalam tobat. Namanya mana wa amilna bi syara'itiha, nomor tong dari awam ke khawas. Nomor 2 min ahli dunya ila ahli akhirah, area pangkat dari sahabat ke ahli akhirat sawas. Apa artinya? Benih pas ahli akhirat ni kata oleh ahli bese punten silahkan banyak bese nak bese nak aku nak angkui agama, aku nak angkui ibadah, aku nak angkui menjakola napanya mana keluarga, mengaji keluarga dan lain sebagainya. Yaj'alukum min ahli munajati, menjadikan Allah kepadamu min ahli munajati, dari ahli munajat kepada Allah. Pas seneng ibadah. Minal musta'nisina, sebagian dari orang-orang yang mesra dengan Allah. Pas senang bergusti Allah. Ayo, dalam mendeki, aduh lala, mendeki reko ajian, mendeki reko adik kewajiban. Apa? Engkau mau meresak biasa macam Quran sajus, tani ganggu je kok. Mustaqsisi nabilah. Orang yang mesra dengan Allah seperti itu, tak bisa diganti. Wah, pada besar pakai itu, tapi pada besar. Al-mustawhishina, ya, ini sebenarnya menjadi tafsir daripada mustaqsir. Orang yang mesra dengan Allah, al-mustawhishina, yang gelisah mereka min ghairihi, dari selain Allah. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. A'rif qadrak, tub min dunubik, irda biqasmik, ihfadillah fil raja, yahfadka fi syiddah. Allah. Kenalilah akan kemampuanmu, qadrak. Tub min dunubik, bertaubatlah dari dosa-dosamu. Engkau siapa ya? Anal musi, aku adalah orang yang selalu berbuat jahat kepada diriku sendiri. Sedangkan diriku ini amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditempatkan di salah satu 2 tempat di akhirat yang diri ini sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Kemudian diri ini lalai. Diri ini enteng di dalam ala kotobat dan lain semacam. Ini arif gadrak.
Kenalilah kadarmu, kenalilah kemampuanmu di dalam taat ini. Sampean nomor berapa? Kita ini dalam pangkat mana? Jauh. Maka tusah ngening nomor berempah. Tub min dunubik, taubatlah dari dosa-dosamu. Irda bi qasmik, ridhalah dengan bagianmu yang telah dibagikan Allah untuk kita. Ihfadillah fir raja, ihfadillah, jagalah akan Allah, syariat-syariat Allah. Fir raja, di dalam berharap. Yahfadka bisyiddah, artinya fir raja, di dalam ketika kita dalam enak, dalam keadaan senang, nyaman. Ihfadillah, jaga agama Allah. Yahfadka, maka akan menjaga Allah kepadamu fi syiddah, dalam keadaan berat. Ihfadhu fi ghinak, jagalah akan Allah di waktu kayamu. Yahfadka inda fakrik, maka menjaga Allah kepadamu di waktu fakirmu. Ihfadhu inda quwwatik, jagalah akan Allah, agama Allah, kalimat Allah inda quwwatik, ketika kamu mampu. Yahfadka inda ajzik, maka menjaga kepadamu, menjaga Allah kepadamu ketika ajzik, ketika lemahmu. Wa dha'fik, dan lemahmu. Coba pas balik. Ihfadillah fir raja, yahfadka fi syiddah. Ketika kita senang, nyaman, bahagia, kita lupa kepada Allah. Maka ketika kita fakir, kita ditinggalkan oleh Allah. Iman kita gampang tercabut. A'udzubillah. Iman kita gampang dibeli. Ihfadhu fi ghinak, yahfadka inda fakrik. Ketika kita kaya, kita lupa kepada Allah. Maka ketika dibalik keadaan itu kita fakir, kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadhu inda quwwatik, ketika kita punya kemampuan, kita lupa kepada agama Allah. Agama Allah dibikin mainan, maka ketika kita tua, kita tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Qala rahimahullahu taala, idza istaqama al-qalbu wa salima istaqamatil jawarih. Apabila istiqamah apa hati, wasalima, dan selamat ya qalbu, istaqamatil jawarih, maka istiqamah apa? Banyak-banyak anggota badan. Karena kata Nabi SAW, ala inna fi fi jasadika mudghatan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat saluhat jasadu kullu, atau salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasada kullu, ala wahyal qalbu. Kalau hati ini sudah lurus, istiqamah, maka anggota badan ini akan gampang istiqamah. Karena senter kekuatan kita ini, pusat kekuatan kita ada di dalam hati kita. Idza ataita rabbak biqalbin salim, apabila datang kamu rabbak, akan Tuhanmu, biqalbin salim, dengan membawa hati yang sehat, yang selamat dari yang ketidakbaikan, dari ketidakjujuran, dari kemunafikan. Istaqamat aqdamu mahabbatikalah, maka istiqamah apa? Kaki-kaki cintamu kepada Allah. Idza salimal qalbu minad dzunub, apabila selamat apa hati dari dosa, wa hubbid dunya, dan dari cinta dunia, tamat salamatuh, maka sempurna apa? Selamatnya qalb. Wa dhahara dzalika ilal jawarih, dan tampak dzalika itu apa? Itu salamatul qalb ilal jawarih, akan semua anggota badan. Jadi kerasnya hati bisa dirasakan di dalam perilaku kita sehari-hari. Begitu juga lembutnya hati seseorang bisa dilihat dan tampak dalam sikap dia sehari-hari, dari panca inderanya dia, dari anggota badan dia. Semua bersumber dari hati. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menghimbau, menyuruh, memerintahkan supaya kita selalu menjaga hati kita. Cara menjaga hati kita, kata Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Bihifdzi jawarihina minal ma'asi, dengan menjaga anggota badan kita daripada berbuat maksiat. Kemudian
bimtithali awamirih, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.